Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Fachri yang tidak akan membiarkan Salwa terus-menerus dihukum. Nah, kira-kira hal apa ya yang bisa dilakukan oleh Fachri saat ini untuk menolong Salwa? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sejak episode sebelumnya, Fachri memang menawarkan bantuan kepada Salwa untuk membantu Salwa agar Fachri bisa membebaskan Salwa. Namun sepertinya Salwa masih belum mau menerima bantuan dari Fachri ya kawan-kawan. Karena biar bagaimanapun saat ini Salwa adalah tanggung jawab Ridho. Namun meskipun begitu, Fachri nampaknya masih tetap ngotot ingin membantu Salwa. Bukan karena Fachri merasa ingin menjadi pahlawan Salwa, namun Fachri hanya kasihan kepada Naila dan juga Arsya jika nanti Salwa terus-menerus di penjara ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Fachri pun akan mencari tahu sesuatu tentang kejadian di Semarang itu agar Fachri juga bisa membantu Salwa. Sementara itu di sisi lain, Naila saat itu sedang bervideo call dengan Vero ya kawan-kawan. Ya, karena pada saat lomba cerdas cermat, Naila tidak ada di lokasi sampai perlombaan itu selesai ya kawan-kawan. Vero pun bertanya kepada Naila mengapa Naila pergi meninggalkan lokasi perlombaan sebelum Vero dan juga Nino mengangkat piala. Padahal jika Naila ada di sana pada saat itu, Vero akan merasa sangat bahagia ketika mengangkat piala kemenangan itu. Namun Naila mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Ibunya dijemput paksa. Vero pun sangat terkejut ya kawan-kawan. Vero bertanya dijemput paksa oleh siapa. Namun Naila mengatakan bahwa Kak Vero pasti tahu. Ini adalah buntut dari tragedi Gary. Akhirnya Vero pun tahu bahwa memang Salwa dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu Fachri akhirnya menjenguk Salwa ke kantor polisi ya kawan-kawan, di mana Fachri benar-benar sekali lagi menawarkan bantuannya kepada Salwa. Namun Salwa mengatakan bahwa Ridho saat ini sedang menuju ke Jakarta. Dan Ridho saat ini sedang membawa saksi kunci dan juga beberapa bukti kuat bahwa Salwa tidak bersalah. Fachri akhirnya bisa bernapas lega ya kawan-kawan, karena Fachri tahu bahwa sebentar lagi Salwa akan bebas. Ya, Fachri bahkan sampai berkata dalam hatinya bahwa dirinya tidak tega melihat Salwa yang harus dipenjara dengan apa yang tidak pernah Salwa lakukan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sesampainya di rumah, Fachri terus melamun di halaman belakang rumah Pak Rashid ya kawan-kawan. Fachri merasa bahwa dirinya adalah laki-laki yang tidak berguna. Bahkan pada saat Salwa dan juga kedua anaknya membutuhkan bantuan Fachri, Fachri tidak bisa berkutik sedikit pun ya kawan-kawan, karena Fachri terlalu takut untuk mengakui bahwa Salwa adalah mantan istrinya. Dan
Naila dan Arsya adalah anak-anak kandung Fahri. Pada saat itu lamunan Fahri pun terpecah ketika Tania tiba-tiba datang. Tania tahu bahwa Fahri pasti sedang memikirkan Salwa. Bahkan Tania mengatakan kepada Fahri bahwa dirinya tahu bahwa Fahri saat ini sedang memikirkan orang yang sangat mirip dengan almarhum istri Fahri. Lalu sebenarnya apa yang bisa Fahri lakukan ya kawan-kawan untuk membantu Salwa kali ini? Ya, paling tidak Fahri bisa membantu Salwa untuk menenangkan anak-anak mereka ya kawan-kawan. Di saat Ridho sedang berjuang untuk membawa saksi kunci itu ke Jakarta, Fahri bisa menenangkan Naila ataupun Arsya yang kemungkinan besar selalu bertanya, di manakah ibunya? Memang sampai dengan saat ini hanya Fahri dan juga Ridho serta Naila yang mengetahui bahwa Salwa di kantor polisi. Karena selain itu, semua orang di rumah Pak Rashid mengetahui bahwa Ridho dan juga Salwa sedang pergi keluar kota untuk mengurus sesuatu yang sangat penting. Sepertinya setelah permasalahan ini selesai, hubungan Fahri dan juga anak-anak pun akan menjadi semakin harmonis ya kawan-kawan. Seperti yang kita lihat pada saat Fahri menjadi imam sholat untuk Naila dan juga Arsya. Mereka pun terlihat sangat bahagia dan juga harmonis. Apalagi sekarang Naila juga sudah tidak membenci Iqbal ya kawan-kawan. Dulu pada saat Naila pertama kali datang ke rumah Pak Rashid, Naila benar-benar sangat membenci Iqbal. Karena Naila menganggap bahwa Iqbal telah merebut ayahnya dari dirinya. Namun kini Naila sudah sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Fahri memang karena terpaksa ya kawan-kawan. Sehingga kini Naila pun menjadi baik kepada Iqbal. Bahkan kemarin ketika Iqbal sedang bersedih, Naila menyuruh Iqbal untuk mengajak kedua orang tuanya berpelukan dan juga berfoto bersama. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, jika nantinya Fahri dan juga Naila serta Arsya semakin dekat, pasti hal ini akan membuat Tania menjadi semakin insecure ya kawan-kawan. Karena Tania menyadari bahwa Fahri tahu Iqbal bukanlah anaknya. Apalagi jika nanti rahasia tentang masa lalu Fahri dan juga Salwa terungkap, di mana ternyata Naila dan juga Arsya adalah anak kandung Fahri. Pasti Tania akan semakin insecure ya kawan-kawan. Karena Ridho bisa menerima kenyataan pahit ini, namun Tania tentunya tidak semudah itu. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.